light heavyweight champion of the world, the Iceman. Everybody knew that he was going to be something big. Chuck Liddell in his prime was a monster. Yeah. Because he could take it. Yeah. He could take a shot at the chin so good, and he would just wade forward, almost daring you to hit him. You know, I would just say I'll never be Chuck Liddell. And you got to see the champ. Yeah. You got to see Chuck Liddell. He was hunting people. Yeah. He was hunting people. And when Chuck Liddell was the champion, Chuck Liddell was so fucking terrifying. Yeah. He was this do or die berserker. He would just come at you, just swinging bombs, take one on the chin, knock dudes out. His fights were wild. He didn't give a shit. He was the real reason why the UFC became uber popular. Chuck Liddell remains the light heavyweight champion. Halo bro, kali ini gue mau ngebahas salah satu ikon MMA terbesar, yaitu Chuck Liddell. Tapi bukan soal kejayaannya atau KO brutalnya di masa jayanya, melainkan sisi lain yang jarang dibahas, yaitu kejatuhan, luka fisik dan mental, serta betapa kerasnya hidup saat panggung mulai sepi dan sorak-sorai tak lagi terdengar. Dalam dunia MMA, hanya sedikit nama yang mampu melekat kuat di benak publik seperti Chuck Liddell. Ia bukan sekedar petarung, ia adalah simbol dari era keemasan UFC, wajah yang mewakili kebangkitan olahraga tarung dari dunia bawah tanah menuju sorotan arus utama. Dengan kepala pelontos, jenggot tipis, dan tatapan dingin yang seolah tak tergoyahkan, ia menjelma menjadi archetype sempurna dari seorang petarung, tangguh, agresif, dan karismatik. Julukannya yaitu The Iceman, mencerminkan gayanya yang khas, dingin di luar dan mematikan di dalam ring. Namun di balik itu semua tersembunyi sebuah narasi yang jauh lebih kompleks dan manusiawi. Kisah tentang harga yang harus dibayar untuk menjadi legenda. Chuck Liddell bukan hanya pejuang di dalam oktagon, ia juga manusia yang terseret dalam bayang-bayang, ketenaran, usia, dan ekspektasi yang terus membebani pundaknya bahkan setelah karirnya seharusnya usai. Kisahnya adalah peringatan sunyi tentang bagaimana dunia olahraga bisa memuja setinggi langit, lalu meninggalkan begitu saja ketika usia tak lagi memihak. Liddell pernah berdiri di puncak dunia, menjatuhkan lawan demi lawan, membawa UFC masuk ke ruang tamu jutaan orang Amerika, bahkan muncul di video klip, film, dan talk show. Namun tak lama setelah sorotan itu mulai meredup, realitas menunjukkan wajah aslinya. Tubuh yang mulai rapuh, sorotan media yang berubah tajam, serta kesendirian yang datang bersama pensiun. Puncak karir Chuck Liddell berlangsung antara tahun 2005 hingga tahun 2007, sebuah masa di mana namanya identik dengan era keemasan UFC sebagai juara dunia light heavyweight. Liddell mempertahankan gelarnya sebanyak 4 kali, merobohkan nama-nama besar seperti Randy Couture dan Tito Ortiz. Ia adalah bintang poster UFC, wajah yang membawa MMA ke arus utama di Amerika Serikat. Namun sebagaimana banyak kisah tragis di dunia olahraga, semakin tinggi seorang juara terbang, semakin keras pula kejatuhannya. Semuanya mulai berubah pada 26 Mei tahun 2007, malam saat Liddell menghadapi Quinton Rampage Jackson di UFC 71. Dalam pertarungan yang diprediksi sebagai ujian berat, Liddell kalah KO di ronde pertama setelah terkena pukulan hook kanan yang telak. Kekalahan itu bukan hanya kehilangan gelar, melainkan juga momen ketika aura tak tergoyahkan milik sang Iceman mulai retak. Apa yang terjadi setelah itu jauh lebih memilukan. Liddell tampak terjebak dalam siklus penyangkalan. Seperti banyak petarung legendaris lainnya, ia percaya bahwa satu kekalahan bukan akhir, bahwa seorang juara sejati akan bangkit. Namun tubuhnya berkata lain. Dalam 5 pertarungan terakhirnya sebelum pensiun pertama kali tahun 2008 hingga tahun 2010, Liddell mencatatkan 4 kekalahan, 3 diantaranya melalui KO brutal. Ia kalah dari Rashad Evans dalam salah satu KO paling ikonik dan mengkhawatirkan dalam sejarah UFC.
Video dirinya terjatuh dalam keadaan kaku di kanvas menjadi simbol tragis kemunduran sang legenda. Kekalahan berikutnya dari Mauricio Shogun Rua dan Rich Franklin mempertegas bahwa Liddell bukan lagi petarung yang sama. Reaksi tubuhnya melambat, kemampuan menghindarnya nyaris hilang, dan dagu baja yang dulu legendaris kini rapuh. Lebih mengerikan lagi, tiap kekalahan bukan hanya soal angka di catatan pertandingan, melainkan adalah potongan-potongan kesehatan yang hilang. Tiap pukulan yang masuk, tiap KO yang dialami memperbesar resiko trauma otak jangka panjang. Publik yang dahulu bersorak untuk Liddell mulai bersuara lirih, mengkhawatirkan keselamatannya. Komentator, analis, bahkan fans garis keras menyerukan satu hal yang sama. Sudah waktunya untuk berhenti. Presiden UFC Dana White yang merupakan sahabat dekat dari Chuck Liddell menjadi salah satu yang paling vokal. Di berbagai kesempatan, White secara terbuka meminta Liddell untuk pensiun. "Aku mencintai Chuck. Aku tak ingin melihat dia seperti ini lagi," ujar White di hadapan media. Bagi seorang petarung yang harga dirinya terbangun dari keberanian dan kekuatan, desakan publik untuk mundur adalah pil pahit yang sulit untuk ditelan. Namun inilah sisi tergelap dari dunia MMA. Identitas seorang juara begitu melekat pada kemampuannya untuk bertarung. Melepaskan itu berarti melepaskan sebagian besar jati diri. Bagi Liddell, keputusan untuk mundur bukan hanya soal tubuh yang tak lagi kuat, tetapi juga pergulatan batin yang berat, menerima bahwa masanya telah usai. Salah satu sisi tergelap dalam dunia MMA adalah efek jangka panjang terhadap kesehatan otak, dan Chuck Liddell bukan pengecualian. Meskipun belum ada konfirmasi medis terbuka bahwa Liddell menderita CTE atau Chronic Traumatic Encephalopathy, penyakit otak degeneratif akibat trauma kepala berulang. Banyak yang mengkhawatirkan tanda-tanda tersebut mulai muncul. Dalam beberapa wawancara setelah pensiun, Liddell terlihat kesulitan merangkai kalimat atau berbicara dengan lancar, yang memicu kekhawatiran tentang kerusakan otak. Liddell sendiri pernah mengakui bahwa ia terlalu lama terus bertarung. Dalam dunia olahraga tarung, keputusan untuk pensiun bukan hanya soal fisik, tapi juga soal ego dan identitas diri. Dan bagi Liddell, yang dikenal sebagai simbol kekuatan dan kejantanan, mengakui bahwa tubuhnya tak mampu lagi bersaing adalah pukulan berat. Setelah pengumuman pensiun pada tahun 2010, banyak yang mengira Chuck Liddell telah menutup lembaran terakhir karirnya dengan tenang. Ia mulai menjalani hidup baru sebagai eksekutif di UFC, berperan sebagai duta dan bagian dari manajemen. Namun di balik layar ada kehampaan yang menggerogoti, tanpa rutinitas latihan, tanpa tekanan pertarungan, dan tanpa sorak penonton. Liddell seperti kehilangan pusat gravitasinya. Ia bukan lagi The Iceman, melainkan hanya Chuck, mantan juara yang tak lagi punya ring untuk ditaklukkan. 8 tahun kemudian pada 2018, publik dikejutkan oleh kabar bahwa Liddell akan kembali bertarung. Lawannya adalah rival lamanya, yaitu Tito Ortiz, dalam laga trilogi yang dipromosikan oleh Golden Boy Promotion, promotor tinju yang mencoba masuk ke dunia MMA tanpa pengalaman signifikan. Liddell saat itu berusia 48 tahun. Telah lama tidak bertarung secara kompetitif. Banyak yang menganggap ini bukan sekedar comeback, tetapi perjudian beresiko tinggi terhadap reputasi, kesehatan, dan martabatnya. Alasan dibalik kembalinya Liddell rumit dan penuh lapisan. Di satu sisi, ia memang menyimpan rasa tidak puas terhadap cara karirnya berakhir, penuh kekalahan KO, desakan pensiun, dan transisi mendadak ke belakang layar. Di sisi lain, Liddell mengakui bahwa kebutuhan finansial dan keinginan untuk merasa hidup kembali juga memainkan peran. Ia ingin sekali lagi berjalan ke dalam arena, sekali lagi merasakan adrenalin sebelum lonceng berbunyi. Namun apa yang diinginkan hati tak selalu selaras dengan kemampuan tubuh. Sejak sesi latihan menjelang pertarungan, tanda-tanda itu sudah terlihat jelas. Gerakan kaku, refleksnya lambat, dan keseimbangannya sering goyah. Bahkan para pelatihnya, termasuk yang dulu melatihnya saat muda, tampak cemas. Tapi Liddell tetap percaya diri, atau mungkin memaksakan diri untuk percaya. Ia berkata dalam wawancara, "Saya merasa lebih hebat, lebih baik dari sebelumnya." Namun mata publik melihat sesuatu yang lain. Seorang legenda yang tidak bisa berdamai dengan kenyataan bahwa masanya telah lewat. Pertarungan digelar pada 24 November tahun 2018 di Forum Inglewood, California.
Di malam itu yang terjadi bukanlah duel klasik dua legenda, melainkan gambaran menyedihkan tentang seorang pria yang melawan waktu dan kalah telak. Dalam ronde pertama, Liddell tersungkur setelah terkena pukulan straight dari Ortiz. Tidak ada dramatisasi, tidak ada pertunjukan keras, hanya satu pukulan bersih yang menjatuhkan tubuh yang tak lagi mampu melawan. KO itu bukan hanya akhir dari pertarungan, tapi juga simbol seolah sejarah sendiri ingin menutup buku itu dengan satu halaman yang menyakitkan. Lebih memilukan, suasana di arena tidak penuh sorak-sorai seperti dulu. Banyak penonton datang dengan rasa bersalah seperti sedang menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Komentator tampak kikuk mencari kata-kata dan media keesokan harinya dengan serempak menyebut laga itu menyedihkan atau eksploitasi, bahkan penghinaan terhadap warisan Liddell. Tak sedikit yang menyalahkan promotor karena memberi panggung pada seorang yang sudah tidak layak secara medis untuk bertarung. Namun yang paling tragis bukan KO itu sendiri, melainkan alasan mengapa Liddell kembali. Bertarung seperti Liddell hidup di dunia di mana harga diri dan identitas dibentuk oleh rasa tidak takut, oleh kemampuan untuk terus maju saat orang lain menyerah. Dalam dunia itu, pensiun bisa terasa seperti menyerah dan rasa damai seringkali terlihat seperti kelemahan. Liddell bukanlah satu-satunya legenda yang terperangkap dalam nostalgia kejayaan, tapi ia menjadi contoh paling gamblang dari kegagalan sistem, baik sistem promosi, sistem perlindungan petarung, maupun sistem dukungan mental yang seharusnya mencegah kejadian ini. Pertarungan melawan Ortiz bukanlah epilog heroik, melainkan catatan kaki yang memilukan dalam kisah seorang juara besar. Bagi sebagian orang, itu adalah momen ketika Chuck Liddell benar-benar gugur. Bukan oleh lawan, tapi oleh waktu dan oleh ketidakmampuannya sendiri untuk berhenti. Setelah bertahun-tahun menjadi simbol kekuatan dan kejantanan, kehidupan pribadi Chuck Liddell mulai menunjukkan retakan yang dalam. Pada Oktober 2021, publik dikejutkan dengan berita penangkapan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya sendiri, yaitu Heidi Northcott. Dunia menyaksikan dengan rasa kaget dan kecewa saat nama seorang legenda kembali muncul. Bukan di ring, tetapi di laporan polisi dan headline berita kriminal. Namun kasus ini segera mengambil arah yang tak terduga. Dalam pernyataan publik, Liddell membantah menjadi pelaku. Ia justru mengklaim bahwa dirinya lah yang menjadi korban dalam pertengkaran malam itu, dan bahwa ia bersedia ditahan demi mencegah istrinya yang ditahan karena anak-anak mereka menyaksikan kejadian tersebut. Tidak ada dakwaan yang dijatuhkan pada akhirnya, tetapi luka reputasi sudah terlanjur terbuka. Tak lama kemudian, Liddell mengajukan gugatan cerai menandai akhir dari pernikahan yang sempat terlihat harmonis di mata publik. Momen ini menjadi sorotan bukan hanya karena kasusnya, tetapi karena maknanya, bahwa bahkan seorang legenda tak kebal terhadap keretakan hidup setelah kejayaan meredup. Liddell bukan hanya kehilangan sabuk juara dan sorotan kamera, tapi juga kehilangan stabilitas dalam rumah tangga. Isu ini menjadi semacam cermin getir tentang bagaimana hidup seorang atlet bisa perlahan runtuh begitu lampu-lampu sorot padam. Dunia olahraga seringkali gagal menyiapkan pahlawannya untuk masa setelah kemenangannya. Liddell yang sepanjang hidupnya dikenali lewat kekuatan dan dominasi fisik, kini harus menghadapi krisis identitas. Tanpa ring, tanpa jadwal pertarungan, tanpa pujian publik. Ia hanya pria biasa yang menghadapi tekanan emosional, kehampaan pasca pensiun, dan mungkin trauma yang tak pernah selesai dibicarakan. Keterlibatan dalam kasus hukum ini, betapapun akhirnya tanpa dakwaan, memberikan gambaran suram tentang isolasi dan ketegangan yang bisa muncul setelah masa pensiun. Di satu sisi, ini adalah peringatan bahwa hidup para petarung tidak selalu berakhir dengan medali kehormatan. Di sisi lain, ini juga menjadi pengingat bahwa luka paling dalam tak selalu terlihat. Mereka tersembunyi di balik dinding rumah, di balik wajah yang pernah disorot ribuan kamera, dan di dalam batin seorang legenda yang perlahan kehilangan pijakan. Chuck Liddell akan selalu dikenang sebagai pelopor dan legenda UFC, tapi di balik statusnya sebagai ikon tersimpan kisah pahit tentang harga yang harus dibayar untuk menjadi legenda. Kekalahan yang menghancurkan, kesehatan yang terganggu, kembalinya kering yang menyedihkan, serta masalah pribadi yang menyertai menggambarkan sisi kelam dari olahraga tarung. Kisah Liddell menjadi cermin bahwa kejayaan adalah pedang bermata dua. Dunia mungkin memuja sang juara, tetapi seringkali melupakan luka-luka yang harus ditanggung setelah sorotan lampu padam. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Dadah.